Halo sahabat, terima kasih telah meluangkan waktu di sini. Jika suara ini sampai di telingamu mungkin bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang penting yang perlu kita bagi. Jika kamu memiliki anak, adik, atau kenalan yang lahir antara 1980 dan 1999, pesan dalam video ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang perjalanan hidup mereka. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku meminta satu hal kecil. Jika hatimu berdesir mendengar pembukaan ini, klik tombol berlangganan di bawah. Ruang ini adalah tempat kita berbagi hal-hal mendalam yang jarang tersentuh di tempat lain. Sekarang mari kita mulai. Pernahkah kamu merasa bahwa generasi ini, anak-anak kita, saudara kita yang lahir di akhir abad ke-20, terasa agak berbeda? Mereka sering dianggap terlalu banyak bertanya, terlalu peka, atau seolah hidup di dunianya sendiri. Tapi bagaimana jika perasaan berbeda itu sebenarnya adalah sebuah tanda? Sebuah tanda bahwa mereka lahir bukan secara kebetulan, tetapi pada sebuah momen ambang yang unik dalam sejarah manusia. Bayangkan sebuah ambang pintu. Itu bukanlah ruang dalam dan bukan pula ruang luar. Itu adalah tempat peralihan, tempat dua realitas bertemu. Mereka yang lahir antara 1980 dan 1999 adalah anak-anak ambang pintu. Mereka menginjakkan satu kaki di era lama. Dunia sebelum internet, di mana segala sesuatu terasa lebih pasti dan terstruktur, dan kaki lainnya melangkah ke era baru yang serba digital, cepat, dan penuh perubahan. Mereka merasakan getaran peralihan itu dalam jiwa mereka. Lahir di masa peralihan milenium, di persimpangan antara yang lama dan yang baru, memberi mereka kepekaan khusus. Banyak dari mereka tumbuh dengan perasaan tidak sepenuhnya cocok. Ini bukanlah kelemahan. Ini seperti seorang navigator yang berdiri di anjungan kapal. Sementara banyak orang menikmati sinar matahari di geladak, si navigator justru harus memperhatikan bintang, peta, dan arus yang tak terlihat. Tanggung jawabnya berbeda. Begitu pula dengan generasi ini. Ketidaknyamanan itu mungkin adalah radar batin mereka yang menangkap tugas khusus untuk merasakan, menavigasi, dan membantu kita semua melintasi arus besar perubahan zaman. Mereka datang bukan untuk sekadar mengikuti jejak, tetapi dengan sebuah bekal batin, sebuah cetak biru spiritual yang mempersiapkan mereka untuk masa di mana dunia lama mulai bergeser. Lalu, seperti apa bentuk bekal batin yang mereka bawa itu? Untuk memahaminya, kita perlu masuk ke dalam sebuah konsep yang dalam, bahasa jiwa. Jiwa kita tidak selalu berbicara dengan kata-kata logis. Ia berbicara melalui simbol, mimpi, dan perasaan-perasaan intuitif yang tiba-tiba muncul. Bayangkan pikiran kolektif umat manusia sebagai sebuah samudra yang sangat dalam. Di permukaan, ada gelombang pikiran dan kesadaran sehari-hari kita. Namun, jauh di kedalaman, tersimpanlah kenangan, pola, dan gambar-gambar universal yang diwarisi semua manusia, apapun budaya dan zamannya. Inilah yang disebut bawah sadar kolektif. Di dalamnya mengapunglah arketip, gambar-gambar purba seperti sang pahlawan, sang ibu, sang penyembuh, atau simbol seperti air, pemurnian, api, transformasi, dan gunung pencapaian. Nah, generasi ambang ini memiliki jembatan yang lebih terbuka ke samudra dalam ini. Itulah sebabnya mengapa banyak dari mereka memiliki mimpi yang sangat vivid dan kompleks, seolah-olah menonton film penuh makna. Sering mengalami synchronicity atau kebetulan yang bermakna. Misalnya, memikirkan seseorang lalu orang itu tiba-tiba menghubungi atau menemukan jawaban tepat di halaman buku yang secara acak terbuka. Merasa haus secara spiritual. Agama atau filosofi yang diajarkan begitu saja seringkali tak cukup memuaskan. Mereka ingin mengalami, merasakan, dan memahami dengan caranya sendiri. Ini mengingatkan kita pada sebuah nubuat kuno. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan bermimpi. Kisah Para Rasul 2:7-12. Melihat penglihatan di sini bukan selalu berarti melihat hal gaib, tetapi bisa berupa kepekaan,
untuk menangkap visi, pola, dan kemungkinan baru yang tak terlihat oleh orang lain. Namun, kepekaan ini bagai pedang bermata dua. Jika dipahami, ia menjadi kompas yang sangat berharga. Jika disalahartikan atau ditakuti, ia bisa menjadi sumber penderitaan, rasa cemas yang tak jelas alasannya, depresi eksistensial, atau perasaan terasing yang mendalam. Banyak dari mereka yang merasa sakit jiwa, padahal sebenarnya jiwa mereka hanya terlalu terbuka dan menangkap terlalu banyak gelombang dari kegelisahan dunia yang sedang berubah ini. Mereka bukan rusak, mereka sedang dipanggil. Dan panggilan seperti apa yang menunggu? Itu membawa kita pada tahap yang seringkali terasa seperti kegelapan total, sebuah proses penyempurnaan jiwa. Panggilan jiwa itu jarang sekali terasa seperti undangan ke pesta. Seringkali ia justru muncul seperti gemuruh dari dalam yang mengacaukan hidup yang sudah nyaman. Bagi banyak anak-anak generasi ambang ini, masa muda atau awal dewasa, mereka diwarnai oleh fase yang disebut malam gelap jiwa. Periode di mana segalanya terasa hampa, keyakinan lama runtuh, dan pertanyaan apa arti semua ini menggema tanpa jawaban. Ini bisa tampak sebagai krisis identitas, kecemasan mendalam, atau depresi. Dunia modern dengan cepat memberi label sakit dan menawarkan solusi instan. Tapi, bagaimana jika ini bukan sekadar penyakit yang harus dihilangkan? Bagaimana jika ini adalah proses alami jiwa yang sedang melepaskan kulit lamanya untuk tumbuh lebih utuh? Dalam tradisi spiritual, proses ini disebut individuasi, perjalanan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, bukan sekadar cerminan harapan orang tua, masyarakat, atau agama yang diwarisi begitu saja. Lihatlah kisah-kisah transformasi besar. Musa harus melarikan diri ke padang gurun, jauh dari statusnya sebelum mendengar panggilan dari semak yang terbakar. Yunus berusaha lari dari panggilannya, justru terjebak dalam kegelapan perut ikan. Ayub harus kehilangan segalanya dan berdebat dengan sahabat-sahabatnya yang berpikiran sempit sebelum akhirnya mengalami Tuhan dengan cara yang sama sekali baru. Pola yang sama terlihat. Sebelum ada kelahiran spiritual yang baru, seringkali ada kematian atau penurunan terlebih dahulu. Generasi kita ini sedang mengalami hal itu secara kolektif. Eksplorasi mereka mungkin mencoba berbagai aliran spiritual, meninggalkan ritual lama, atau mengalami keraguan iman yang mendalam, bukanlah pengingkaran. Itu adalah pembersihan. Mereka sedang menggugat keyakinan warisan untuk menemukan keyakinan hidup yang lahir dari pengalaman dan pergulatan pribadi. Proses ini juga berarti berhadapan dengan bayangan diri sendiri. Bagian-bagian dalam diri yang kita tekan seperti amarah, kecemburuan, keraguan, atau hasrat, karena dianggap tidak baik atau tidak spiritual. Generasi sebelumnya mungkin lebih pandai menyembunyikannya. Generasi ini, dengan dorongan untuk menjadi autentik, justru memaksa bayangan itu ke permukaan agar dilihat dan diintegrasikan. Itu proses yang berantakan dan menyakitkan, tetapi justru disitulah keutuhan yang sejati mulai terbentuk, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Jadi, ketika kita melihat mereka seolah tersesat atau berkeliaran tanpa arah, mungkin mereka sedang dalam masa percobaan di padang gurunnya sendiri. Mereka tidak terlambat. Mereka sedang berjalan mengikuti waktu jiwa, kairos, yang berbeda dari waktu jam, kronos. Tugas mereka bukan sekadar mendapatkan pekerjaan dan rumah, tetapi memperoleh diri mereka sendiri. Dan dari diri yang utuh dan ditempa inilah, sebuah kontribusi unik bagi dunia bisa lahir. Kontribusi yang tidak lagi memisahkan antara yang sakral dan yang duniawi. Lalu seperti apakah diri yang utuh itu terwujud? Apa bentuk kontribusi unik yang matang dari proses penyempurnaan yang berat itu? Jawabannya terletak pada kemampuan mereka yang luar biasa untuk mendamaikan hal-hal yang tampaknya bertentangan. Generasi sebelumnya sering melihat dunia dalam kategori yang terpisah, suci versus duniawi, iman versus sains, tradisi versus kemajuan. Generasi ambang ini justru merasakan dalam diri mereka bahwa semua itu adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Tugas batin mereka adalah menjembatani jurang-jurang pemisah ini. Ambil contoh teknologi. Banyak yang khawatir gadget dan dunia maya menjauhkan anak-anak dari Tuhan.
Tapi bagi generasi ini, teknologi adalah alat sekaligus ladang pengalaman. Mereka adalah generasi pertama yang jiwanya terbentuk bersamaan dengan tumbuhnya internet. Mereka memahami bahwa alat ini bisa mengisolasi, tapi juga bisa menghubungkan, memberi akses pada kebijaksanaan kuno dari berbagai budaya, dan menciptakan komunitas spiritual baru yang lintas batas. Bagi mereka, pertanyaannya bukan teknologi atau Tuhan, tetapi bagaimana menggunakan teknologi dengan sadar untuk hal yang bermakna. Hal yang sama terjadi dalam pencarian spiritual. Eksplorasi mereka terhadap meditasi, Buddhisme, filosofi timur, atau psikologi modern sering dikhawatirkan sebagai penyimpangan dari iman. Tapi coba kita pahami, bawah sadar kolektif tidak mengenal label agama. Ia berisi kebenaran universal yang diungkapkan oleh berbagai tradisi dengan bahasa dan simbol yang berbeda. Ketika seorang anak muda mempelajari Zen, boleh jadi ia sedang mencari ketenangan batin yang juga diajarkan dalam Mazmur. Ketika ia tertarik pada konsep flow, ia mungkin sedang merasakan persatuan dengan yang ilahi yang dialami para mistikus Kristen. Ini bukan pengkhianatan, melainkan pencarian untuk mengisi rasa haus yang sama, hanya melalui cangkir yang berbeda. Pada akhirnya, eksplorasi ini justru bisa memperkaya dan memperdalam pemahaman mereka tentang hakikat spiritualitas itu sendiri. Oleh karena itu, bentuk spiritualitas yang mereka rintis bukanlah yang fundamentalis dan kaku, atau yang sekuler dan hampa, melainkan sebuah spiritualitas yang sadar, sebuah iman yang memahami simbol dan ritual bukan sebagai aturan mati, tetapi sebagai peta jiwa yang hidup, menghargai akal dan sains namun tetap terbuka pada misteri dan keajaiban, menghormati tradisi namun berani menafsirkannya ulang dengan cara yang lebih dalam, psikologis, dan relevan dengan konteks zaman now. Mereka sedang berusaha menciptakan langit baru dan bumi baru, bukan dalam arti fisik, tetapi keadaan kesadaran baru di mana yang spiritual dan yang material tidak lagi bertempur, tetapi bersatu dan saling memperkaya. Mereka adalah pengintegrasi, dan untuk bisa melakukan tugas besar ini, mereka membutuhkan satu hal dari lingkungan terdekatnya, sebuah ruang yang aman untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya. Disinilah peran kita, sebagai orang tua, keluarga, atau komunitas, menjadi sangat krusial. Menyaksikan orang yang kita kasihi melalui malam gelap, mempertanyakan keyakinan, atau mengambil jalan yang asing, bisa menimbulkan kecemasan dan rasa ingin segera memperbaiki mereka. Namun dalam konteks perjalanan spiritual generasi ambang ini, insting untuk mengontrol dan melindungi justru bisa menjadi penghalang. Bayangkan kita sebagai pendamping dalam sebuah pendakian gunung yang hanya bisa mereka lakukan sendiri. Kita tidak bisa mendaki untuk mereka atau memaksa mereka memilih jalur yang menurut kita paling aman. Tugas kita adalah menjadi base camp yang hangat dan terpercaya, menyediakan bekal, memberi informasi tentang medan, dan yang terpenting, menyambut mereka dengan hangat saat mereka pulang untuk beristirahat, apapun kondisi mereka. Praktiknya, bagaimana bentuk base camp itu? Dengarkan bahasa jiwa mereka. Ketika mereka bercerita tentang mimpi aneh, firasat, atau synchronicity, jangan dianggap remeh. Cobalah bertanya, apa perasaanmu saat itu? Atau, menurutmu itu mencoba menyampaikan apa? Dengan ini kita mengakui dan memvalidasi kepekaan batin mereka. Jangan takut dengan pertanyaan sulit. Keraguan dan pertanyaan kritis tentang iman bukanlah tanda kemurtadan. Itu adalah tanda jiwa yang lapar akan kebenaran yang otentik. Tanggapi dengan, itu pertanyaan yang bagus. Aku juga kadang memikirkannya. Mari kita cari jawabannya bersama. Kejujuran jauh lebih berharga daripada jawaban yang dogmatis. Percayai prosesnya, lepaskan timeline. Masyarakat punya patokan. Usia 25 harus begini, usia 30 harus sudah itu. Tapi pertumbuhan jiwa punya waktunya sendiri. Kairos, mungkin mereka butuh waktu lebih panjang untuk mencari. Tugas kita adalah meyakinkan bahwa itu tidak apa-apa. Kesabaran kita adalah tanah subur bagi akar kepercayaan diri mereka. Jadilah teladan yang tetap tumbuh. Cara terbaik mendampingi peziarah adalah dengan tetap menjadi peziarah sendiri. Tunjukkan bahwa kita juga masih belajar, masih bertanya,
dan masih terbuka untuk bertransformasi. Spiritualitas yang hidup dan lentur dari orang dewasa di sekitarnya adalah izin terbesar bagi mereka untuk tumbuh. Ingatlah perumpamaan anak yang hilang. Sang ayah tidak mencegah anaknya pergi, meski hati pasti hancur. Tetapi cinta dan ruang yang disediakan ayah itulah yang memungkinkan sang anak akhirnya kembali, bukan sebagai anak kecil, tetapi sebagai seorang dewasa yang telah belajar dan bertransformasi. Cinta kita harus menjadi cinta yang membebaskan, bukan yang membelenggu. Cinta yang berkata, "Jalani pencarianmu, aku di sini untukmu, apapun yang terjadi." Dengan dukungan seperti ini, mereka akan semakin kokoh dalam identitas dan panggilan uniknya. Dan dari sanalah, harapan baru untuk dunia kita yang gelisah ini bisa benar-benar mulai bersemi. Jadi, apa sebenarnya visi besar di balik semua pergulatan dan kepekaan khusus ini? Apa yang diharapkan hadir dari generasi yang melalui proses begitu mendalam? Mereka bukan sekadar generasi yang selamat dari krisis, melainkan para pemulih dan perakit ulang, khususnya pemulih dunia batin kita bersama. Di tengah dunia yang terobsesi dengan kecepatan, pencapaian materi dan kepastian instan, ada sesuatu yang kelaparan. Jiwa kita. Kecemasan, depresi, dan rasa hampa yang meluas adalah gejala dari kelaparan ini. Generasi sebelumnya membangun fondasi fisik dan ekonomi dunia. Kini, datanglah generasi ambang dengan tugas yang berbeda, membangun kembali jembatan antara yang lahir dan yang batin, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Mereka adalah pionir dari sebuah perubahan kesadaran kolektif. Mereka mempraktikkan apa yang dalam bahasa Yunani kuno disebut metanoia, bukan sekadar penyesalan, tetapi pergantian pikiran atau transformasi cara memandang realitas. Mereka dipaksa oleh zamannya untuk menemukan cara baru, beriman yang tetap kritis, berteknologi yang tetap manusiawi, menghormati tradisi yang tetap progresif. Oleh karena itu, setiap pertanyaan sulit yang mereka lontarkan, setiap krisis eksistensial yang mereka lalui, setiap pencarian spiritual yang mereka jelajahi, bukanlah ancaman. Itu adalah pekerjaan suci mereka. Mereka sedang mengasah kemampuan untuk membawa kita semua melewati ambang zaman baru. Seperti para penjelajah yang mengirimkan laporan dari garis depan, mereka merasakan getaran perubahan itu lebih dulu, sehingga kita pun bisa lebih siap. Maka marilah kita melihat mereka dengan rasa syukur dan harapan. Syukur karena kehadiran mereka adalah cermin yang menunjukkan bagian dari diri kita yang mungkin terabaikan. Harapan karena dalam kepekaan dan kegelisahan mereka tersimpan benih dari kedamaian yang lebih utuh. Untuk kita yang mendampingi, tugas kita adalah sederhana namun mendalam. Percaya. Percaya pada proses hidup mereka. Percaya pada kebijaksanaan yang bekerja dalam jiwa mereka. Percaya bahwa cinta yang tak bersyarat adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua jiwa yang sedang mencari. Mereka mungkin tidak akan membangun menara yang lebih tinggi atau mobil yang lebih cepat, tetapi mereka mungkin akan membantu kita membangun makna yang lebih dalam, hubungan yang lebih jujur, dan spiritualitas yang lebih hidup. Sebuah dunia di mana kita tidak perlu lagi memilih antara menjadi modern atau menjadi berjiwa. Sebuah dunia di mana kita bisa menjadi manusia seutuhnya,